Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kultum dari materi kitab hadis Jawahirul Bukhari yang merupakan kutipan atau intisari dari kitab Sahih Bukhari. Babnya adalah masih tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Setelah menyampaikan ayat-ayatnya, kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini cukup sering disampaikan oleh para ulama. Baginda Rasul SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allum." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar, dengan belajar. Tidak ada ilmu turunan. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Siapapun dia, apapun statusnya, kalau tidak mau belajar, ya tentunya dia akan tidak berilmu. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan perkataan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan, "Law wada'tum as-samsamah." Seandainya kalian meletakkan kapak besar ala hadhihi, di atas tengkukku ini, di atas leherku ini, tsumma dhanantu anni unaffidhu kalimatan sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku yakin bisa menyampaikan kalimat yang aku dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla an tujizu, sebelum kalian mengeksekusi diriku, qabla an tujizu alayya la anfatuha, niscaya akan aku sampaikan walaupun satu ayat, entah dia sudah mendengar atau belum, yang penting kita menyampaikan. Kan kita tidak tahu, orang tadinya tahu tapi lupa, apalagi yang namanya manusia itu sering lupa. Nah, ketika lupa disampaikan, boleh jadi penyampaian kita terhadap peringatan akan membuat seorang itu ingat yang tadinya sudah tahu. Di dalam Al-Quran sering disampaikan, wadzakir, berikanlah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Bukannya tidak tahu, akan tetapi kita banyak lupa. Nah, karena banyak lupa makanya sering diingatkan. Nah, termasuk dalam hal masalah sederhana. Misalnya kalau saya dapat masukan dari salah satu jamaah, ada aja fenomena saudara kita yang belum paham adab di masjid. Kadang-kadang bukan digunting kukunya, itu dilentekin pakai tangan. Nah, terus sisa kukunya itu ditinggalin di karpet masjid, itu kan sangat tidak elok. Masa udah katakanlah dewasa atau udah tua nggak ngerti etika seperti itu. Ini masjid itu tempat yang paling mulia, tempat untuk bersujud, malah ditinggalin bekas-bekas guntingan. Ya bukan digunting Pak Del, ya itu di apa namanya itu, ya pokoknya disobek lah, disobek terus ditinggal. Ternyata yang tahu demikian itu tidak hanya satu orang, saya sendiri dengan mata kepala saya tahu. Mau diingetin orang tua nanti tersinggung, nggak diingetin kok gimana tuh, repot Mas Arif. Saya repot enggak gitu. Ya kalau ngingetin terus diterima, terima kasih Pak Ustaz Joko kan enak lah. Terus kalau cemberut akhirnya besok nggak nyapa sama saya kan nggak enak Pak Del. Alamat ini nggak dikasih apa namanya, nggak diajak pagi sore saya kan, iya kan. Ini makanya saling mengingatkan dengan cara yang baik. Bukannya nggak tahu, akan tetapi mungkin lupa. Tapi kalau sobekan kuku ditaruh di karpet masjid, ya keterlaluan akan kayak gitu. Pokoknya yang tahu yang badannya gede-gede itu kayak Mas Toto yang ngingetin saya, kadang badannya kan kecil Mas Toto. Ntar kalau saya di apa namanya kepret, ya kan yang gede-gede itu badannya, itu Pak Ciko itu yang apa namanya badannya gede-gede ngingetin tuh. Ya kan kalau saya kan repot itu nanti. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan kita menjadi lebih baik, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.